A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, malam ini adalah malam 17 Ramadan. Di Indonesia kita biasa memperingatinya dengan peringatan Nuzulul Quran. Peringatan Nuzulul Quran bukan hanya sebuah acara seremonial, bukan hanya peristiwa sejarah, tetapi peristiwa ini harus menjadi renungan untuk kita semua tentang hubungan kita dengan Al-Quran. Apakah kita merasa bahwa Al-Quran itu adalah beban sehingga kita merasa berat untuk mempelajarinya? Apakah kita merasa bahwa Al-Quran itu hanya cukup untuk dibaca tanpa peduli apa isi kandungannya? Sehingga dengan peristiwa Nuzulul Quran ini, saya ingin mengajak teman-teman mengubah mindset dan perasaan kita terhadap Al-Quran. Bisakah kita jadikan Al-Quran sebagai obat? Bukan obat fisik, tapi obat hati. Bukankah kita semua pernah merasa punya penyakit hati? Sakit hati kepada seseorang, atau sakit hati kepada takdir dan keadaan, iri dan dengki terhadap kehidupan orang lain. Mungkin diantara kita pernah tiba-tiba merasa sedih, gak tenang, bawaannya pengen nangis terus. Bisa jadi itu karena kita memiliki penyakit hati. Lalu bagaimana cara kita mengobatinya? Tentu dengan Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah obat. Bukankah diantara kita pernah merasa sempit dadanya? Lantas bagaimana cara kita melapangkan dada kita? Tentu dengan Al-Quran. Karena sekali lagi saya katakan, Al-Quran itu adalah obat. Sehingga ketika kita bisa jadikan Al-Quran sebagai obat dalam hati kita, berarti Al-Quran itu sudah menjadi kebaikan bagi kita. Tapi jika kita masih merasa Al-Quran adalah sesuatu yang tidak kita butuhkan dan berat, berarti kita belum mengerti isi Al-Quran. Tugas kita mulai bulan Ramadan ini dengan adanya momentum Nuzulul Quran. Yuk kita sama-sama belajar memahami lebih dalam lagi isi dari Al-Quran. Meskipun sudah di pertengahan bulan Ramadan, kita mulai saja karena tidak ada kata terlambat untuk kebaikan. Semakin kita mengerti isi Al-Quran, semakin kita butuh kepada Al-Quran. Semakin kita mengerti isi Al-Quran, semakin kita merasa bahwa Al-Quran bukan beban, tapi justru solusi yang Allah turunkan kepada kita. Kenapa? Al-Quran adalah kalamullah, kata-kata Allah, firman Allah. Bayangkan saja, Allah langsung berbicara kepada kita sebanyak ini untuk menuntun hidup kita dengan Al-Quran. Al-Quran ada di mana-mana. Al-Quran sangat mudah ditemukan. Lantas kenapa kita masih belum bisa menjadikan Al-Quran sebagai bagian dari hidup kita? Maka kalau kita ingin menjadikan Al-Quran bagian dari hidup kita, yuk kita belajar memahami Al-Quran. Bukan hanya sekedar membacanya, tapi juga mempelajari maknanya. Mari kita mulai dari mengikuti kajian Al-Quran, belajar tafsirnya, belajar sejarahnya, belajar tajwidnya, belajar qiraatnya, dan semua hal tentang Al-Quran, sehingga kita tahu betapa indahnya Allah ciptakan Al-Quran ini untuk kita. Kita pasti ingin menjadikan Al-Quran sebagai obat, sebagai rahmat, sebagai sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang dibutuhkan. Bagaimana caranya? Belajar mentadabburi Al-Quran. Kita mulai dari surat-surat yang sering kita baca dulu, seperti Al-Fatihah, Al-Ikhlas, dan surat-surat pendek lainnya. Ada sahabat Nabi yang selalu membaca surat Al-Ikhlas di setiap sholatnya. Mungkin alasan beliau dengan kita berbeda. Kalau kita membaca Al-Ikhlas itu karena surat yang paling pendek, termasuk surat yang pendek ya. Tapi kalau sahabat membacanya karena tahu indahnya arti dari surat Al-Ikhlas itu. Masya Allah. Al-Quran adalah hadiah dan obat dari Allah, dan juga petunjuk dari Allah karena sayang pada kita. Untuk itu, yuk kita sama-sama belajar isi kandungan Al-Quran dan mengistiqomahkan membaca Al-Quran dengan niat ikhlas lillahi ta'ala.
maka Allah akan menuntun hati kita untuk menikmati dan mencintai Al-Quran dalam kehidupan kita. Barakallahu fikum, semoga Allah selalu memudahkan urusan dan niat baik kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.